Apakah Indonesia itu Bali? Atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi? Enggak dong, Indonesia itu luas sekali. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itulah sepenggal lirik salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia itu mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai ke Papua. Di vlog kali ini, Bubu Sherry akan ngobrolin tentang Papua. Bubu Sherry kan dari Padang, dari Minang. Jadi gini guys, karena Bubu belum pernah ke Papua, akhirnya Bubu punya ide nih, gimana kalau Bubu dengerin cerita-cerita yang menarik di Papua dari teman-teman Bubu yang sama-sama juga dari Padang. Penasaran kan dengar cerita mereka? Sebelum itu kita harus mengingat kembali, mulai dari yang sudah dewasa sampai yang masih sekolah, ingat nggak tentang Papua? Di Belanda, Papua disebut Nederland New Guinea. Sejak zaman kolonial, Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda yang dalam pengakuan kedaulatan akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Tapi Belanda bersikap bengal. Dalam perundingan konferensi meja bundar akhir tahun 1949, pemerintah Belanda menolak menyerahkan wilayah tersebut. Alasannya secara etnis dan kebudayaan rakyat Papua berbeda dari Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia mengklaim Papua. Selama 13 tahun lamanya, Papua menjadi pusat sengketa antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Tahun 1962, Perang Perebutan Papua. Tahun 1963, PBB akhirnya menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya pada tahun 1969, dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian dari negara Indonesia setelah dilakukan PEPERA, Penentuan Pendapat Rakyat. Tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Soeharto menjadi Irian Jaya. Lalu tahun 1999, Irian Jaya berubah lagi nih menjadi Papua oleh Presiden Gus Dur. Di tahun 2004, Papua dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Fakta-fakta tentang Papua yang harus kamu ketahui. Yang pertama, Papua itu dulu namanya Irian Barat, dan Irian Barat itu adalah provinsi yang ke-26. Merauke terletak di Provinsi Papua. Arti dari kata Papua adalah rambut keriting. Papua terletak di Pulau Papua Nugini sebelah barat. Ibu kota Papua Barat adalah Jayapura. Ibu kota Papua adalah Manokwari. Jadi, Bubu bertanya ke beberapa teman Bubu yang orang Minang juga, yang pernah jalan-jalan atau traveling ke Papua, dan ada juga yang pernah tinggal lebih kurang 1 tahun di Papua. Bagaimana penilaian mereka terhadap Papua yang notabene budaya, adat, lingkungan yang sangat jauh berbeda dari Sumatera dan Jawa. Inilah pendapat mereka. Pertanyaan pertama, alasan pindah atau traveling ke Papua. Kebanyakan bisnis trip. Oke. Yang kedua, ada yang ikut suaminya pergi dinas. Wah, seru ya, sekalian jalan-jalan ya. Yang menarik ini adalah program pertukaran pemuda dari pemerintah. Yang pastinya yang pergi liburan. Nah,
Nah, kota-kota yang mereka kunjungi itu kebanyakan ke Sorong, Jayapura, Raja Ampat, dan Kaimana. Selebihnya ada yang karena tinggal di sana selama 1 tahun, ya mereka sudah ke beberapa tempat seperti Timika, Wamena, Manokwari, Tolikara, dan Puncak Jaya. Ini menarik nih guys, karena kita orang Sumatera ya. Terus kita kan bagian barat ya. Terus kita pergi ke ujung timur. Selama di Papua ada hal-hal yang bikin kita shock kayak gitu. Yang pertama, Papua itu memiliki alam yang indah. Jadi mungkin saking indahnya bikin teman-teman Bubu ini shock ya. Saking indahnya. Nah, ini yang bikin Bubu sangat kepo terhadap Papua. Seberapa indahkah Papua itu sampai bikin shock? Terus perbedaan budaya, lalu ada fasilitas juga yang mungkin berbeda dengan di ibu kota, ya. Dan ada yang awalnya takut sama orang-orang di sana. Nanti kita bahas ya. Terus lingkungan yang belum berkembang dan perubahan cuaca yang ekstrim. Lalu, nah ini biasanya emak-emak yang tahu ya, yang aware, bukan yang tahu, yang aware. Harga kontrakan dan perabotan berkali-kali lipat dari Jakarta guys. Jadi biaya hidup di sana mahal banget dibandingkan dengan ini ya, di bagian barat ya, di Sumatera dan Jawa tuh. Terus juga suara orang-orang sana keras. Ini kayaknya sama aja ya, hampir-hampir mirip. Kalau di Sumatera tuh Batak, Padang ya, tapi mungkin di Papua kerasnya berbeda tuh. Lalu hal menarik apa yang mereka temukan? Ya budaya pasti ya, itu pasti, karena kita aja yang nggak usah jauh-jauh juga, Sumatera dan Jawa aja udah beda budaya. Terus hal yang menarik yaitu alam yang masih asri dan alami. Terus langitnya cantik, masya Allah, tabarakallah. Pelabuhan yang ramai, mungkin karena sebagian besar mereka hidupnya di dekat pantai ya, jadi banyak pelabuhan gitu. Terus kearifan lokal masyarakat Kaimana, oh masya Allah. Seafood yang masih fresh. Nah ini nih, kalau udah masalah seafood ya, itu jadi ingat Lombok sama Bali nggak sih? Yang kalau kita ke sana ya, terus makan ikannya seger-seger banget gitu. Ya Papua juga gitu guys. Lalu sebagai orang awak, kadang-kadang kita pasti kangen gak sih sama nasi Padang ya? Enggak? Ya dong ya. Nah terus Bu nanya nih ke mereka, ada nggak sih rumah makan Padang di Papua? Rata-rata jawabnya bilang ada. Nah rata-rata ada juga yang bilang ada sih tapi nggak pernah nyobain gitu, karena mungkin sebentar doang ya di Papua. Nah ada juga yang udah pernah nyobain loh, dan kisaran harganya katanya satu bungkus terdiri dari nasi dan lauk itu ada yang 25.000 sampai 30.000, dan ada juga yang sampai 50.000 guys. Pertanyaan berikutnya yang Bubu ajukan adalah bagaimana sih sebenarnya karakter-karakter orang Papua di sana, yang khususnya yang mereka jumpai ya, yang mereka temui gitu. Kebanyakan bilangnya baik dan ramah, namun tetap waspada. Ya sebenarnya sama aja sih ya di mana-mana. Mau ke Jakarta kayak, mau ke Padang, mau ke Sulawesi, Kalimantan, ke Bali, ya kita yang namanya pendatang harus tetap waspada karena kita nggak begitu tahu bagaimana lingkungan di sana ya kan. Terus ada yang bilang juga tergantung sukunya. Ada ya orang yang baik, ada juga yang senggol bacok. Lalu ada juga yang bilang sangat antusias memperkenalkan Papua. Wah, ramah-ramah ya orang Papua ya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa namanya juga manusia, ada yang baik, ada yang ramah. Rata-rata jika mereka tinggal di perkotaan biasanya pandai bersosialisasi dan ramah gitu. Nah ini suaranya keras ya, mungkin cara berbicara dan suara juga keras ya, tapi katanya ramah. Nah, orang Papua yang mereka temui itu sangat mau meluangkan waktunya untuk ngajak jalan-jalan
khususnya pada saat salah satu dari teman saya itu di Kaimana dan nyobain semua makanan yang terkenal enak di sana. Dan mereka katanya sangat menghargai tamu loh guys. Nah, ini nih pertanyaannya sebenarnya mewakili Bubu sih. Jika mau memilih bawa keluarga untuk jalan-jalan, apakah akan ke Papua atau ke luar negeri? Kebanyakan bilangnya ya mendingan ke luar negeri gitu, karena harga tiketnya sama aja sama harga tiket ke Jepang. Atau ada juga yang bilang ya ke luar negeri ya supaya lebih hemat. Ya emang bener sih, misalkan kayak contohnya yang pulau yang dekat sama negara lain ya seperti Sumatera ke Malaysia itu deket banget. Ada juga yang alasannya ya pilih ke luar negeri karena udah pernah ke Jayapura gitu. Tapi ya mungkin nanti suatu saat akan kembali lagi ke sana karena katanya alamnya ngangenin. Aduh, Bubu pengen ke sana deh jadinya. Mungkin kalau kondisi keamanan di Papua sudah kondusif, mungkin lebih enak ke sana gitu dibandingkan ke luar negeri. Ada juga yang cerita ke Bubu, sebenarnya kalau mau ke Sorong sih sekarang tiket pesawatnya tuh nggak terlalu mahal ya. Dari Sorong ke Raja Ampat, apalagi Wayak dan Misolnya lumayan mahal. Jadi ya lebih milih ke luar negeri sih karena belum pernah ke luar negeri juga katanya gitu. Ada satu nih yang bilang wah ke Papua dong, balik ke Papua karena di sana lautnya biru, gunungnya hijau, betul-betul hijau, betul-betul bersih, terus orangnya juga ramah. Terus kalau di sana tuh nggak kepikiran nyari rumah makan Padang karena mereka tuh ketemu ikan-ikan yang seger gitu loh. Jadi kayak forget about nasi Padang. Terus karena penasaran juga, sebenarnya bisa sih dicek di internet, tapi pengalaman mereka bagaimana sih gitu perjalanannya dari mana ke mana hingga sampai ke Papua gitu. Dari mulai berangkat sampai nyampe di Papua. Rata-rata sih bilangnya nggak inget, mungkin karena sudah lama juga. Ada yang inget nih, jadi dari Jakarta naik Garuda, terus transit di Makassar, dari Makassar terus lanjut ke Sorong. Nah dari Sorong itulah bisa kemana-mana, bisa ke Raja Ampat, bisa ke Jayapura, bisa lebih dekat gitu kan. Tapi kalau khusus ke Kaimana, dari Sorong itu lanjut perjalanan ke Bandara Kaimana gitu. Jadi 4 kali ya, Masya Allah, 3 kali transit ya. Wow. Terus Bubu iseng nih nanya, kira-kira berapa ya dana yang sudah dihabiskan selama di Papua? Ada yang bilang sampai 15 juta buat 3 orang 3 hari. Itu sudah itu belum termasuk tiket gitu. Mungkin karena hotel dan transportasi di sana kali ya. Terus ada juga yang bilang biaya makan sehari-hari itu bisa sampai 1 juta seminggu tapi nggak masuk sarapan. Jadi mungkin cuma 2 kali sehari tapi seminggu 14 kali makan. Nah yang ada juga yang bilang nggak tahu karena biayanya semua dari kantor. Semua. Aduh, seru banget sih dibayarin full ya sama kantor rezeki ya. Apakah mereka menemukan masjid selama mereka di Papua? Ada yang bilang enggak, mungkin karena mereka hanya sebentar di sana atau ke tempat yang memang belum ada masjidnya. Ada juga yang bilang banyak kok di Jayapura gitu. Dan rata-rata setiap komplek tuh ada masjidnya, dan masjidnya itu cantik dan luas gitu. Pengajiannya juga aktif. Ini ada juga nih menarik nih, katanya di Kaimana toleransi beragamanya cukup bagus dan kotanya tuh menurut dia kota yang damai gitu. Alhamdulillah. Tapi rata-rata pada lupa ya nama masjidnya ya, mungkin karena sudah lama. Nih tempat rekreasi favorit, aduh pasti ya Raja Ampat ya. Rata-rata pasti pengennya ke Raja Ampat gitu. Ada juga Taman Kota Kaimana, ada juga Pianemo, Danau Sentani, Pantai Pasir Putih Manokwari, Bukit Cyclop, Tugu MacArthur, Pasir Putih Wamena,
Mumikurulu, Kuala Kencana. Nah, ini menarik nih, perbatasan antara Papua, New Guinea, dan Indonesia. Dua kata tentang Papua. Mutiara Timur Indonesia, keasrian alam. Masya Allah, indahnya. Indah dan unik. Sangat indah. Cantiknya senja di Kaimana. Demikian vlog kali ini bersama Bubu. Semoga ada manfaatnya. Semoga tambah mencintai tanah air kita, khususnya kota-kota bagian timur yang mungkin jarang dikunjungi oleh kita. Indonesia kaya akan bahasa, budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda. Tetapi kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton vlog MS Chandra. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.